Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Ini pertemuan kita berjumpa pertama kali dengan bapak-bapak. Biasanya kajiannya ibu-ibu. Sekarang alhamdulillah ternyata di kompleks ini bapak-bapaknya banyak juga ya. Tidak hanya sekedar ibu. Tapi karena kesibukan dan lain semacamnya, ternyata bapak-bapak banyak berkumpulnya di waktu maghrib. Alhamdulillah, bahagia sekali. Bapak dan ibunya ada tidak ini? Ada ya sedikit? Mungkin. Ya, alhamdulillah bahagia sekali di hari ini kita bisa berjumpa di tempat yang mulia ini. Dan tentu saja masjid adalah salah satu di antara tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalamnya layaklah kita untuk mengadakan hal-hal yang terkait dengan ibadah dan juga hal-hal yang terkait dengan mengingatkan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya Bapak sekalian, itu dalam satu bulan Hijriah itu jumlah bulannya ada berapa, Pak? Sama 12 atau beda? Kalau kita kan bulan Masehi ya, di kita sering digunakan bulan Masehi. Itu jumlahnya 12. Bulan Hijriah maka sama jumlahnya. Terima kasih. Sama ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala memilih ada 4 di antara 12 bulan ini yang memiliki keutamaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan ini dengan bulan haram namanya. Jadi haramnya bukan haram bahasa fikih, Pak. Karena kalau dalam fikih haram itu apa, Pak? Sesuatu yang terlarang. Jika yusabu tarikuhu, diberikan pahala bagi yang meninggalkannya, wa yu'aqibu fa'iluhu, dan diberikan iqab, siksa bagi orang yang melakukannya. Kalau itu haram dalam istilah fikih. Nah sekarang haram dalam istilah umum itu memiliki beberapa makna. Termasuk salah satu makna haram itu apa? Sesuatu yang mulia. Al-hurumat, sesuatu yang mulia. Seperti misalkan ketika kita menyebutkan salah satu di antara masjid yang pahalanya paling besar ketika kita ibadah di dalamnya. Masjid apa itu? Masjidil Haram. Itu menggunakan kata haram juga. Tapi makna yang terkandung bukan haram dalam istilah fikih. Tapi maksudnya adalah masjid yang memiliki kemuliaan, yang beribadah di dalamnya. Berapa banyak pahalanya, Pak? 100.000 kali lebih baik dibandingkan di tempat yang lain. Jadi kalau kita sholat di situ dengan satu sholat, maka pahalanya dibandingkan di tempat yang lain itu setara dengan 100.000 sholat di tempat yang lainnya. Subhanallah. Makanya beruntunglah orang-orang yang telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mendatangi Masjidil Haram. Dan semoga kita yang pernah ataupun yang belum, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah di Masjidil Haram. Nah, di antara bulan-bulan ini yang disebutkan oleh Allah, ada namanya bulan haram. Seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran." Sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 12. Berarti yang menetapkan 1 tahun 12 bulan itu siapa yang menetapkan, Pak? Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan fi kitabillah, yang telah Allah tetapkan yauma khalaqas samawati wal ard,
ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah tetapkan masa, waktu. Ada harinya, ada bulannya, dan lain sebagainya. Minha arba'atun hurum, dan di dalamnya ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan. Di dalam Islam, jamaah sekalian, setiap ada sesuatu, pasti sesuatu tersebut ada yang dispesialkan. Di antara 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada yang Allah muliakan, yaitu bulan-bulan haram. Nah, di antara 1 bulan, setiap bulannya, maka ada waktu-waktu yang Allah muliakan dalam 1 bulan tersebut. Apa yang Allah muliakan dalam 1 bulan tersebut? Yang di dalamnya kemudian disyariatkan untuk beribadah kepada Allah, 3 hari melaksanakan saum. Kapan itu? Pertengahan bulan, 13, 14, 15. Kemudian di dalam 1 pekan yang jumlahnya 7 hari, itu ada hari-hari yang Allah muliakan. Hari apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat lebih mulia dibandingkan hari-hari yang lainnya. Nah, dalam setiap hari 24 jam itu ada waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Maka akan ada sesuatu yang Allah muliakan di antara apa yang telah Allah ciptakan. Nah, dalam 1 tahun ada 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram ini? Disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini kalau dalam usul fikih, Pak. Ini ayat surat At-Taubah ayat ke-36 ini lafadznya adalah lafadz yang masih mujmal. Kemudian di dalam hadis namanya mubayyan, menjelaskan yang asalnya global dan masih samar, kemudian ada penjelasan di dalam hadis. Ini namanya mubayyan. Yaitu ketika Nabi SAW bersabda, minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram, dan beliau menyebutkan thalathatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berurutan. Berarti ada 4 bulan yang haram, 3 bulan berurutan. Berarti nuhijin yang celing, tidak berurutan dengan yang 3 ini. Kira-kira apa saja, Pak, bulan yang 3 berurutan ini? Bulan sekarang, Pak. Dzulqa'dah, setelah itu apa? Dzulhijjah, lebaran haji. Kemudian Muharram. 3 bulan berturut-turut. Kita berada di awal bulan haram. Kita berada di Dzulqa'dah, berarti ada 3 bulan berikutnya di hadapan kita yang termasuk bulan haram. Nah, salah satunya selain yang 3 berurutan, maka yang 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Ini 4 bulan yang haram, yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dijadikan 4 bulan ini bulan yang istimewa. Sebetulnya kalau kita lihat, penamaan haram disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan wasumiyat haraman, disebutkan 4 bulan ini dikatakan sebagai bulan haram, itu disebabkan apa? Li ziyadati hurmatiha, disebabkan karena adanya tambahan-tambahan kemuliaan di antara bulan yang lainnya. Berarti bulan ini bulan yang lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Wa tahrimil qital fiha, bahkan di dalam bulan haram tidak boleh ada peperangan. Di dalam bulan haram tidak boleh ada peperangan, kecuali dibolehkan berperang kapan itu? Ketika ada musuh yang menyerang ke negeri kita. Ketika ada musuh yang menyerang ke negeri kita, maka boleh kita melakukan peperangan ketika kita diserang oleh orang lain. Seperti ketika di zaman perjuangan dulu, ketika Indonesia dijajah. Seberapa kali, Pak, dijajah kita? Dijajah ke Jepang. Sebelum Jepang apa? Belanda, lebih lama lagi. Kita sering dijajah. Nah, dalam masa-masa penjajahan berarti musuh datang ke kita, ke negeri kita, maka kita melawan mereka. Terjadilah perjuangan, dan boleh kita melakukan peperangan walaupun di bulan haram kalau dalam kondisi kita yang diserang. Tapi kita tidak boleh menyerang ketika di bulan-bulan haram tersebut. Maka ini disebutkan bulan haram, disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, disebabkan karena ada kemuliaan yang lebih dibandingkan bulan yang lain, bahkan diharamkan di dalamnya melakukan qital. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir
rahimahullahu taala. Ada yang kenal dengan Imam Ibnu Katsir? Terkenal tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, "Tsumma ikhtassa min dzalika arba'atu ashhur." Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di 4 bulan tersebut dengan pengkhususan yang lebih dibandingkan yang lain, dan menjadikan bulan ini bulan yang haram, yang di sini disebutkan wa'adzuma hurumatuhunna. Di sini ada 4 bulan ini memiliki keagungan-keagungan yang sangat besar di 4 bulan ini, sampai beliau mengatakan wa ja'ala adz-dzanba fihinna a'zam. Sampai ada orang yang berbuat kemaksiatan di bulan-bulan haram ini, itu dosanya sama atau beda? Dosanya beda. Lebih besar dosanya orang yang berlaku atau berbuat di bulan haram dibandingkan bulan yang lain. Wal amal as-salih wal ajr a'zam. Dan orang yang beramal saleh dan mendapatkan pahala, maka pahalanya lebih besar, dilipat gandakan. Jadi di bulan-bulan haram ini, orang yang beramal saleh akan dilipat gandakan pahalanya. Orang yang berbuat dosa juga dilipat gandakan, tidak dosanya, Pak? Dilipat gandakan. Apa sebabnya? Disebutkan oleh Mustafa bin Sa'ad Al-Hambali, beliau menyebutkan wa tudha'afu al-hasanah was-sayyi'ah bimakanin fadilin. Seseorang tersebut dilipat gandakan, kebaikannya berlipat ganda, keburukannya pun akan dilipat gandakan. Itu disebabkan pertama karena tempatnya tempat yang mulia. Jadi ketika seseorang beribadah, ibadahnya, pahalanya bisa berlipat ganda disebabkan karena tempat dia beribadah adalah tempat yang khusus. Contohnya apa, Pak? Ibadah di Masjidil Haram. Seseorang yang beribadah di Masjidil Haram, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, pahalanya berapa? 100.000 lebih baik dibandingkan tempat lain. Kenapa pahalanya bisa sampai berlipat ganda sampai 100.000? Karena tempatnya tempat yang khusus, tempat yang memiliki kemuliaan. Barang siapa yang beribadah di tempat tersebut, maka berlipat gandalah pahala yang dia dapatkan disebabkan karena Allah muliakan tempat tersebut. Atau ketika kita mendatangi kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi, berapa pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukan ibadah di Masjid Nabawi? Mendapatkan sebanyak apa? 50.000. Yakin? 100.000, setengahnya kan 50.000 ya. Tapi bukan itu pahalanya. Berapa pahalanya, Ustaz Ahmad? 10.000 lebih baik dibandingkan tempat yang lainnya. Kemudian ada Masjid Al-Aqsa, yang ada di mana Al-Aqsa? Palestina. Seseorang yang beribadah di tempat tersebut dilipat gandakan pahalanya berapa banyak? 500 kali lipat dibandingkan tempat yang lainnya. Maka ini yang disebutkan dengan dimuliakan oleh Allah satu tempat, berarti beramal soleh di dalamnya dilipat gandakan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang bermaksiat di tempat yang mulia tersebut, apakah dilipat gandakan dosanya? Tidak atau iya? Nah kalau kita melihat perkataan dari Mustafa bin Sa'ad Al-Hambali, beliau menyebutkan ketika seseorang melakukan kebaikan di tempat yang mulia dan dilipat gandakan pahalanya, berarti seseorang yang berbuat dosa di tempat tersebut akan mendapatkan lipat ganda dari sisi dosanya. Contoh begini, ada seseorang yang mencuri. Mencuri itu dosa atau tidak? Dosa. Mencuri di rumah orang dosa. Tapi kalau pencuri itu datang ke masjid, dia mencuri dengan jumlah yang sama. Misalkan di rumah dicuri senilai 10 juta. Kemudian si pencuri ini datang juga ke masjid. Dia mencuri dengan nominal yang sama, yaitu nominal 10 juta dia curi di masjid. Dosa si pencuri yang mencuri di rumah dengan mencuri di masjid, dosanya sama atau lebih besar di masjid? Lebih besar di masjid. Karena masjid tempat ibadah yang seharusnya dijadikan tempat ibadah, tempat suci, dipakai maksiat, dipakai perbuatan dosa, maka dosanya berlipat ganda. Ada orang yang berzina, ada orang yang berpacaran kemudian dia berzina di rumahnya, dosanya besar atau tidak? Besar. Orang yang berzina kalau dia belum menikah dalam hukum Islam, maka
apa yang akan dia didapatkan? Dicambuk dengan mi'ata jaldah, 100 cambukan. Dan taghrib as-sanah, diasingkan selama setahun di tempat yang dia tidak kenal orang-orang di situ. Kalau sudah menikah, apa yang didapatkan? Rajam. Dia akan mendapatkan rajam. Nah, sekarang ada orang yang berzina di rumah, dosanya besar. Tiba-tiba ada orang yang datang ke masjid malam-malam, sepi-sepi, nggak ada orang. Dia datang ke masjid, parkir, kemudian ke toilet, masuk masjid. Ternyata di dalam masjid dia berzina. Kira-kira dosanya, Pak, besar mana dosa orang yang berzina di masjid ataukah di rumah? Di masjid lebih besar. Karena masjid adalah tempat suci, tempat ibadah yang seharusnya dilakukan ibadah di dalamnya, dia kotori tempat tersebut dengan bermaksiat. Makanya tidak aneh ketika Mustafa bin Sa'ad Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya seseorang itu dilipat gandakan pahalanya disebabkan karena tempatnya. Tempat dia beribadah itu tempat yang mulia, pahalanya dilipat gandakan. Dan ketika dia berbuat dosa di tempat yang mulia, maka dia pun dosanya akan dilipat gandakan. Harusnya orang mengejar pahala dan kebaikan di tempat itu, malah dipakai maksiat. Ini yang berkaitan dengan tempat. Kemudian yang kedua adalah lipat ganda pahala atau dosa itu bizamanin fadilin, yaitu disebabkan karena waktu. Yang tadi tempat yang menyebabkan pahala dilipat gandakan ataupun dosa dilipat gandakan, karena hukum asal pahala itu berlipat, hukum asal dosa sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau di tempat-tempat khusus, di tempat yang mulia, maka pahala dilipat ganda lebih besar dan dosa juga dilipat ganda lebih besar pula. Nah, yang kedua berkaitan dengan waktu. Waktu yang utama dan waktu yang baik, yang seharusnya dia beramal soleh, tapi kemudian dia malah bermaksiat. Amal soleh dilipat gandakan, yang bermaksiat juga akan dilipat gandakan dosanya. Seperti kalau waktu berarti kapan, Pak? Kapan waktu yang menyebabkan seseorang itu amal solehnya dilipat gandakan dan dosanya pun juga dilipat gandakan? Kapan itu? Termasuk salah satunya bulan haram ini. Bulan yang seharusnya orang berlomba-lomba melakukan amal saleh, berlomba-lomba mencari keridhaan Allah, berlomba-lomba meraih pahala yang sebesar-besarnya. Karena Allah lipat gandakan pahalanya, seharusnya termotivasi untuk melakukan amal saleh. Malah dia bermaksiat di waktu-waktu yang telah Allah muliakan, kemudian dia malah melakukan kemaksiatan. Maka ini yang menyebabkan dosa berlipat ganda dan pahala juga berlipat ganda. Tetapi Pak, kalau kita perhatikan, mohon izin minum dulu ya. Semangat deh. Bismillah. Tetapi yang jadi masalah, Pak, kalau kita perhatikan, ada musuh-musuh Islam yang dia membuat sesuatu yang di Islam ini dianggap sesuatu yang mulia, tapi dia membuat image sebaliknya. Ini namanya apa? Talbis. Membungkus sesuatu yang baik itu jadi kejelekan, atau membungkus kejelekan jadi kebaikan. Contohnya apa? Contoh kalau kita berbicara tentang hari yang terbaik di antara satu pekan. Hari apa tadi? Hari Jumat. Sekarang Bapak perhatikan mitos yang terjadi di negeri kita tercinta. Kalau akan mendatangi hari Jumat, berarti malamnya malam apa? Malam Jumat. Kalau kita mendengar malam Jumat, apalagi malam Jumatnya Jumat Kliwon, nah, apa yang muncul di benak kita, Pak? Hal yang menakutkan, siun. Bahkan ketika anak kecil itu main-main, itu kan dibuatkan syair-syairnya. Ketika main apa? Masih ingat waktu kecil dulu? Dal del dol frakedel dol. Sampai pada menyuka apa? Malam Jumat ada setan. Disebutkan malam Jumat itu ada setan. Mengerikan malam Jumat itu. Padahal malam Jumat malam yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan malam itu. Hari Jumat dan malamnya termasuk sesuatu yang Allah muliakan. Tapi dibuat image. Image kalau setiap kali mendatangi malam Jumat itu dihantui dengan ketakutan. Contoh yang lainnya. Misalkan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama di dalam Islam. Berarti tadi yang tiga berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti kalau dari sekarang sekitar 2 bulan berikutnya
Itu bulan Muharram. Kalau kita mendengar Muharram, di situ ada sunnah. Apa sunnahnya di bulan Muharram? Saum. Saum di hari atau di tanggal ke-10 yaitu saum Asyura. Yang tanggal 9-nya dikatakan sebagai saum Tasu'a. Sekarang Pak, kalau kita mendengar Asyura, apa yang muncul di benak kita? Zaman dulu, ketika kita masih muda belia, kita masih muda sekarang juga, tapi dulu lebih muda dibanding sekarang. Apa yang muncul di benak kita kalau kita mendengar Asyura? Sundel bolong. Lihat, subhanallah ya, dibuatkan film-film yang membuat kita menjadi takut. Datang bulan-bulan haram bukannya bahagia, malah takut. Nih bulan Muharram nih, bulan yang akan mendatangkan adanya sundel bolong dan lain sebagainya. Dibuatkan sesuatu yang menakutkan ketika memasuki bulan-bulan haram. Maka lihat, hati-hati. Ini bukan hal yang tidak disengaja jemaah sekalian. Karena kalau kita lihat polanya, lihat. Malam Jumat disebutkan sesuatu yang menakutkan. Ketika memasuki bulan-bulan haram ada mitos-mitos tertentu. Bahkan kalau kita lihat, yang seharusnya memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat kematian, bertakbir kepada Allah ketika terjadi apa? Gerhana. Ketika terjadi gerhana, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah, berzikir kepada Allah, dilakukan sholat gerhana, kemudian setelah itu memperbanyak sedekah. Tapi mitos apa yang terjadi di negeri kita tercinta? Sebagian tempat malah melakukan kesyirikan ketika dianjurkan untuk bertakbir kepada Allah. Sebagian tempat ketika terjadi gerhana, apa yang dilakukan oleh mereka? Apalagi ibu-ibu hamil. Dulu mah ada rumah yang bertingkat ya, ada tangganya, golodog. Sekarang budak ayeuna mah teu apaleun golodog banyak. Mau masuk rumah itu kan lewat tangga tuh. Tangga, rumah panggung. Itu kalau terjadi gerhana, wanita hamil kemana itu? Nyumput di handapun golodog, dibanjur di luhurna teh. Bayangkan tempat yang diinjak oleh orang, ini lagi hamil sudah dibawa, apalagi gerhana bulan. Malam-malam dalam keadaan dingin dibanjur di luhur. Subhanallah ya. Di sebagian tempat ketika terjadi gerhana, apa yang terjadi? Mereka ngambil sendalnya. Sendal jepit dia ambil kemudian digigit. Bayangkan pas sendal jepit diinjak-injak, digegel. Untuk menakut-nakuti makhluk halus yang bisa saja mencuri janinnya. Maka dia gigit, mesieun si jinna. Karena ningali letahna siga panjang. Karena gigit sendal. Lihat mitos-mitos yang dibuat yang seharusnya banyak bertakbir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, tapi justru malah meyakini keyakinan-keyakinan yang seharusnya tidak terjadi. Belum lagi ketika terjadi gerhana harusnya banyak bertakbir kepada Allah, kemudian muncul keyakinan apa? Ada naga yang memakan bulan. Kalau gerhana bulan. Kalau matahari berarti mataharinya yang dimakan. Subhanallah ya. Hal-hal yang di dalamnya itu seharusnya kita beribadah kepada Allah, bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi malah terjadi hal-hal yang justru kalau kita lihat disimpangkan dari kebaikan dan amal soleh. Dan kalau kita lihat polanya Pak, itu pola yang mirip. Setiap kali mendatangi tempat yang seharusnya beribadah kepada Allah, tapi yang dilakukan apa? Kebalikannya. Diminta untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan, diminta untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka ini adalah hal-hal yang kalau kita lihat ada pola yang ketika amal soleh dilipat gandakan bukan menjadi peluang untuk beramal soleh, tapi malah ada kegiatan-kegiatan, mitos-mitos, kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan justru malah senang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama ini, meyakini sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi di zaman sekarang masih ada yang seperti itu. Pertama golodognya terus daya, nah, berarti itu hilang dengan sendirinya karena tidak ada lagi golodog. Kemudian mitos yang lainnya apa biasanya kalau terjadi gerhana? Tidak apa ya. Itu kalau di desa-desa itu sangat kental sekali dengan mitos-mitos demikian. Padahal ini di waktu-waktu yang ketika Allah melipat gandakan pahala, ketika Allah memberikan kebaikan-kebaikan di tempat tersebut, di waktu tersebut, tapi malah dilakukan untuk bermaksiat kepada Allah, bukan beramal saleh. Oleh karena itu, mumpung kita berada di awal bulan haram ini, masih ada waktu yang panjang. Kita masih berada di awal Dzulqa'dah. Setelah itu nanti akan ada Dzulhijjah. Yang setiap bulan haram itu ada kekhususan, ada keutamaan, dan kita bisa beramal di dalamnya, dimanfaatkan kita untuk memperbanyak amal. Nah sekarang pertanyaannya, amal apa yang kita lakukan di bulan haram?
Pertama, kalau ada anjuran bagi kita untuk mengamalkan amal yang khusus di bulan tersebut, maka lakukan amal tersebut karena ini kekhususan dan keutamaan yang Allah siapkan di bulan tersebut. Seperti misalkan berada di bulan Dzulhijjah. Bagi orang yang berhaji ada ritual haji. Bagi orang yang tidak berhaji, maka ada amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Apa itu? Saum Arafah. Saum ketika orang-orang wukuf di Arafah, ketika kita berada di negeri yang dekat dengan Makkah dan Madinah, atau tanggal 9 Dzulhijjah ketika kita berada di negeri yang jauh dari Makkah dan Madinah. Yang terkadang kan ada perbedaan tanggal ketika Saum Arafah itu ketika di sana wukuf ataukah di sini tanggal 9. Tahun kemarin beberapa tahun yang lalu kan pernah terjadi seperti itu. Di sana sudah wukuf, di sini belum tanggal 9 atau sebaliknya. Tetapi di situ ada ibadah yang sangat dianjurkan pada tanggal 9 Dzulhijjah dan kemudian ibadah tersebut berada pada puncaknya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apa itu? Ibadah kurban. Di situ ada ibadah yang sangat besar dan sangat agung. Barang siapa yang dia beramal dengan berkurban, walaupun dibandingkan ketika misalkan sekarang harga domba berapa, Pak? Sekarang 4 jutaan. 4 juta domba yang lumayan besar. Nah, kalau seandainya kita berada di bulan Dzulhijjah, di bulan haram, setelah Dzulqa'dah ada Dzulhijjah, ada dua pilihan. Apakah kita berkurban dengan domba yang harganya 4 juta, ataukah kita punya uang 4 juta kita sedekahkan kepada fakir miskin? Mana yang lebih besar pahalanya? Para ulama mengatakan berkurban lebih utama dibandingkan bersedekah ketika berada di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena berkurban memiliki makna sedekah juga. Ketika dia sembelih, bagikan kepada fakir miskin. Maka ketika berada dalam bulan Dzulhijjah dan dia berada di bulan yang masih dibolehkan untuk berkurban, maka berkurban pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah biasa. Maka ini amalan yang berada di bulan tersebut. Kemudian bulan setelahnya, bulan Muharram. Maka di sana sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ada saum pada tanggal 10 Muharram. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya tanggal 9-nya juga disyariatkan untuk saum atau saum Tasu'a. Jika ada amal-amal di bulan haram tersebut, ada yang dianjurkan, prioritaskan amal tersebut. Menjadi prioritas agar kita bisa meraih pahala yang besar dengan amal yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan di bulan tersebut. Nah, sekarang ketika tidak ada amal yang khusus, seperti di bulan Dzulqa'dah, ada amal-amal kita di bulan Dzulqa'dah, tidak ada amal yang khusus. Ketika di hari-hari yang tidak ada amal yang khusus, maka amal soleh apapun, maka dia akan mendapatkan lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah sedekah di bulan-bulan haram bagi orang yang memiliki harta. Perbanyaklah melakukan saum-saum sunnah di bulan-bulan haram bagi orang yang mampu untuk melakukan saum sunnah. Dan perbanyaklah untuk beramal soleh dengan amal apapun, tilawah Al-Quran. Jadi semangat tilawah Al-Quran kan tidak Ramadan saja. Bisa jadi di bulan haram kita tingkatkan juga semangat halaqah Al-Quran, menghatamkan Quran dengan lebih sering lagi. Itu bisa juga dilakukan di bulan-bulan haram. Jadi amal apapun yang tidak ada pengkhususan di bulan tersebut, maka amal soleh apapun boleh kita melakukannya dan pahalanya lebih besar dibandingkan pahala ketika melakukan di bulan-bulan yang lainnya. Ini salah satu di antara keutamaan bulan-bulan haram. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Bapak? Sebelum kita lanjut ke hal-hal yang lain. Karena kita Isya kita selesai, supaya ada waktu yang cukup sampai Isya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Mangga, silakan, Pak. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Setiap bulan itu kan ada ayyamul bid, yaitu hari-hari yang dianjurkan kita sunnah 3 hari dalam satu bulan tersebut, 13, 14, 15. Nah, sekarang yang jadi masalah di bulan Dzulhijjah itu kan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Hari 3 hari setelah Idul Adha. Berarti tanggal 11, 12, 13. Berarti tanggal 13-nya, karena hari tasyrik itu hari yang tidak boleh kita saum. Jadi ada 2 hari yang hukumnya haram kita saum. Itu kapan itu?
Idul Fitri dan Idul Adha. Ini pengharaman dari zatnya. Saum apapun di hari Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh. Baik saum wajib seperti qada, mengqada Ramadan nggak boleh di Idul Fitri. Tidak boleh juga di Idul Adha. Saum nazar pun tidak boleh di dua hari ini, karena para ulama mengatakan apa? Pengharaman saum pada Idul Fitri dan Idul Adha adalah pengharaman dari zat saumnya. Jadi saum apapun tidak boleh di hari tersebut. Nah, adapun di hari-hari tasyrik, maka ini adalah hari-hari yang dianjurkan bagi kita untuk makan dan minum. Dibolehkan, bahkan kita boleh banyak makan dan minum, dan makan dan minum yang dimaksudkan adalah memakan dari hewan-hewan kurban yang dikurbankan, maka bisa diawetkan dagingnya, bisa dikeringkan, dan boleh dimakan di hari-hari tasyrik tersebut. Kalau dianjurkan makan dan minum, berarti dilarang seseorang melakukan saum di hari tersebut. Walaupun para ulama mengatakan hukumnya makruh. Nah, bagaimana tanggal 13-nya? Kan Ayyamul Bid itu kan tanggal 13, 14, 15. Padahal di hari tasyrik kan 13-nya masuk tasyrik. Bagaimana demikian? Maka yang pertama berkaitan dengan saum 3 bulan. 3 hari dalam 1 bulan, ya. Ini sebagian para ulama mengatakan di tanggal 13, 14, 15. Tapi dalam riwayat lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau saum 3 hari dalam 1 bulan, tidak harus di tengah. Tapi boleh di hari-hari yang lain, kadang di awal bulan, kadang di akhir bulan. Tapi dalam 1 bulan ada 3 hari yang saum, maka kalau memungkinkan saum di akhir bulan, boleh di akhir bulan, atau di awal bulan, atau di tengah bulan. Walaupun yang paling masyhur adalah saumnya di tengah bulan. Oleh karena itu, ketika seseorang berada di hari-hari tasyrik, kalau ingin mengamalkan 3 hari dalam 1 bulan tersebut, maka hindari tanggal 13 dan boleh diganti di hari yang lainnya. Karena sebagian para ulama mengatakan 3 hari dalam sebulan itu yang afdolnya adalah 13, 14, 15. Tapi kalau dia tidak mampu di tengah bulan, maka dia boleh mengambil waktu manapun untuk melakukan saum 3 hari di setiap bulannya. Maka tanggal 13 tidak saum, tapi boleh dilakukan di hari yang lainnya agar setiap bulannya bisa menjaga saum yang 3 hari. Alhamdulillah, kalau ada orang yang terbiasa menjaga saum sebulan 3 hari, alhamdulillah, ini sebuah kebaikan. Ada yang lebih dari itu? Iya, dalam 1 pekan 2 kali saum. Itu saum apa itu? Senin dan Kamis. Kalau bisa ini dibiasakan, maka ini juga yang terbaik. Ada yang lebih baik dari itu saum? Ada. Itu saum apa? Saum Daud. 1 hari saum, 1 hari berbuka. Maka ini adalah saum yang terbaik. Dan tidak boleh kita melaksanakan saum terus-menerus berurutan. 1 bulan penuh saum, nggak boleh, kecuali saum Ramadan. Maka yang paling maksimal saum itu adalah sehari saum, sehari buka. Sehari saum, sehari buka. Maka ini adalah ibadah yang dirutinkan berupa saum yang dibolehkan. Begitu Pak, Allah a'lam. Ada lagi yang lainnya? Ya. Ada lagi Pak? Berapa menit lagi Isya? Sekitar 6 menit lagi? 5 menitan lagi. Baik. Tidak ada yang nanya atau saya yang nanya? Kalau saya yang nanya berarti harus ada hadiahnya. Baik. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di bulan haram ini adalah bulan yang kita belum tentu akan bisa meraih atau datang kepada bulan yang sama di tahun yang akan datang. Maka hadirkan hati kita. Kita sama-sama menghadirkan sebagaimana ketika kita berada di bulan Ramadan. Karena setiap kita, jemaah sekalian, berada di bulan-bulan haram, itu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Ketika kita berada di bulan haram dalam kondisi tubuh yang sehat. Ini yang pertama. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah. Karena kalau tubuh kita tidak sehat, kita tidak bisa maksimal. Seperti misalkan kalau kita belajar fikih, ada bahasan tentang ashabul a'dzar namanya. Orang-orang yang memiliki hukum khusus dalam ibadah salat, itu ketika dia punya uzur. 3 hal yang disebutkan ashabul a'dzar. Pertama apa? Al-mardu, sakit. Yang kedua as-safar, ketika dia dalam bepergian. Ketiga adalah al-khauf, ketika berada dalam ketakutan, ketika dalam peperangan.
Hari ini jemaah sekalian, kita diberikan oleh Allah 3 kebaikan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Yaitu kita berada di bulan haram, di awal bulan haram ini dalam keadaan kita tidak sakit. Kita dalam keadaan sehat. Salat masih bisa sempurna berdirinya, rukuknya bisa sempurna, sujudnya bisa sempurna. Maka manfaatkan kekuatan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah di bulan haram ini. Yang kedua adalah dalam kondisi kita mukim, tidak safar, tidak dalam bepergian. Kita dalam keadaan mukim, kita bisa beristirahat dengan baik, kita bisa mengatur aktivitas kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita dengan cara yang terbaik, karena dalam keadaan mukim kita punya waktu yang luang lebih banyak dibandingkan ketika kita safar. Maka mukim merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bisa beribadah secara sempurna. Yang ketiga, nikmat yang kadang kita jarang untuk bersyukur kepada Allah, yaitu nikmat ketika kita berada di dalam negeri yang aman. Di tempat yang lain ketika memasuki bulan haram, mereka dalam ketakutan. Seperti yang terjadi di mana? Palestina. Di Palestina, ketika seseorang ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kadang taruhannya nyawa. Ketika dia datang, bisa jadi saja beberapa kali kejadian ketika sholat subuh kemudian ditembaki oleh Zionis Yahudi. Di kita ada yang seperti itu, sholat subuh dalam keadaan takut, sion ditembak ku Yahudi. Gak ada di sini, aman, dalam kondisi aman. Tapi anehnya di tempat yang penuh dengan ketakutan, masjid penuh, Pak. Sholat subuh penuh, padahal nyawa taruhannya. Kalau di kita taruhannya apa? Gak ada yang ditaruhkan. Dalam keadaan aman, datang ke masjid dan berapa saf masjid sholat subuh kita di masjid ini tidak sebanyak saf ketika sholat Jumat. Maka ini menunjukkan apa? Kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat ketika kita berada di dalam negeri yang aman. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah dan manfaatkan ketika kita berada di bulan-bulan haram, manfaatkan 3 kebaikan yang Allah berikan kepada kita ketika kita sehat, ketika kita dalam keadaan mukim, dan ketika kita berada dalam keadaan aman. Maka mudah-mudahan dengan cara demikian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan apa yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini Allah perkenankan kita untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang disampaikan. Kita siap-siap untuk salat Isya. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.